Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Arinal Hakiki, NIM E2018-2339. Menanggapi dari penjelasan mengenai perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau disebut juga dengan perekonomian dua sektor, ada beberapa dampak negatif dan positifnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem ekonomi tertutup adalah suatu sistem perekonomian di mana suatu negara itu sama sekali tidak mengandalkan kegiatan ekspor dan impor. Dalam artian begini, sistem perekonomian tertutup itu merupakan suatu sistem perekonomian yang menutup segala akses dari suatu negara ke negara yang lain. Begitupun sebaliknya. Sistem perekonomian tertutup ini juga menutup akses dari negara lain yang masuk ke negara tersebut. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan di atas, tidak menutup kemungkinan ada beberapa dampak positif dan negatifnya. Sekarang kita mulai dari dampak negatifnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, dengan tidak adanya interaksi dengan negara lain, maka sistem perekonomian tertutup ini membuatnya sulit mengikuti perkembangan zaman, sehingga kalah maju dengan negara lain. Yang kedua, karena tidak adanya campur tangan dari pemerintah, maka pada negara yang menurut sistem perekonomian tertutup ini sering terjadi monopoli pada masyarakat, sehingga sangat merugikan masyarakat. Yang ketiga, karena tidak adanya kerjasama dengan negara lain dan hanya mengandalkan produk dalam negeri saja, maka negara yang menganut sistem perekonomian tertutup tersebut mudah adanya kelangkaan barang atau jasa. Untuk selanjutnya, tidak adanya perdagangan internasional karena sistem perekonomian tertutup ini tidak mengandalkan kegiatan impor untuk memenuhi kekurangan kebutuhan yang ada dalam negara tersebut dan juga tidak mengekspor ketika negara tersebut kelebihan produksi. Selain itu, sistem perekonomian tertutup dua sektor ini hanya berperan sebagai rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, sehingga perputaran ekonominya hanya dalam negeri itu saja. Setelah membahas dampak negatifnya, ada beberapa juga dampak positif dari sistem perekonomian tertutup. Yang pertama, sistem perekonomian tertutup ini, sistem ekonominya bisa kuat dari imbas global, karena tidak ada persaingan dari luar negeri. Yang kedua, karena tidak tergantung sistem pasar bebas, maka ia relatif lebih tahan gemparan krisis moneter. Selanjutnya, dan yang terakhir, sistem perekonomian tertutup ini menjadikan perekonomian yang mandiri, karena tidak bergantung dengan yang lain, entah itu dengan impor ataupun ekspor. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.